A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma asrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Ihsan Al-Ikhlas Pandan Gadang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk selalu menikmati pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Menikmati pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan awak untuk menikmati nikmat yang diagia oleh Allah, itu nikmat Bapak. Banyak orang tidak diberi kenikmatan itu. Diberi oleh Allah kenikmatan tapi dia tidak bisa menikmati. Maka kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diagia di Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah kesehatan, dan kita bisa menikmati kesehatan tadi. Yang kita maksud dengan menikmati itu Bapak Ibu, kita dapat menikmati kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita minta kepada Allah agar disampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk menyampaikan tema kita pada malam hari yang berbahagia menjelang waktu Isya, yaitu tentang pengelolaan harta anak yatim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti sampai di rumah buka Al-Quran, cari dalam surat An-Nisa ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mulai dari ayat pertama Bapak Ibu sampai ayat yang ke-6 itu semuanya poinnya menjelaskan tentang anak yatim. Tapi di antara 6 ayat itu Bapak Ibu, ayat 1, 2, 3 sampai 6 kita ambil karena ayat yang ke-6 itu fokusnya tentang pengelolaan anak yatim. Fokusnya pengelolaan tentang anak yatim. Baik itu mengelola diri anak yatim, baik itu mengelola harta anak yatim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhu rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fashhadu alaihim wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi hasiba. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ayatku akan kita cocokkan dengan beberapa pendapat ulama tentang pengelolaan harta anak yatim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa batalul yatama, maka ujilah oleh kalian al-yatama, anak-anak yatim, hatta idza balagun nikaha,
sampai mereka mencapai usia nikah. Usia nikah. Jadi Bapak Ibu, kalau wak punya anak yatim, kita adalah ibu asuh anak yatim, baik itu ibunya, nanti Bapak Ibu yang berhak yang mengasuh anak yatim itu siapa nanti akan kita jalihkan. Kalau seandainya kita adalah pengasuh anak yatim, tugas kita yang pertama adalah mendidik, menjaga anakku supaya nyo bisa menjadi orang-orang yang faham dengan dirinya sendiri, sehingga nyo mengerti untuk mengelola hartanya sendiri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan bila masanya kita mengasuh anakku dan mengelola hartanya, menjaga hartanya sampai inyo pada usia nikah. Maka usia nikah tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah berbeda. Menurut KHI dan hukum perdata itu beda. Menurut KHI, kompilasi hukum Islam, dan menurut ulama-ulama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bagi perempuan dinyatakannya bisa atau sudah sampai di usia nikah, kalau seandainya nyolah balik, alah balik. Padusi kalau balik itu ditandai dengan haid. Kalau laki-laki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baliknya ditandai dengan ihtilam. Apa itu ihtilam Ustaz? Mimpi. Mimpi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sampai di sini, maka tidak ada kewajiban kita untuk menjaga anak tadi. Kalau seandainya anak tadi lah cerdasnya tentang harta, lah tahunya cara menjaga harta, tidak mubazirnya leno. Kalau orang diagi harta tahunya Bapak Ibu, tahu. Anak ketik baru umur 3 tahun diagi harta tahunya, diagi piti 100,000 tahunya. Tidak. Anak SD diagi 100,000 tahunya, tahu. Tapi cara menggunakannya tidak tahu Bapak Ibu. Itu yang dimaksud Bapak Ibu, sehingga nyo faham tentang harta tadi untuk kama apa inyo, untuk kama. Fa in anastum minhum rusda, kalau seandainya kalian sudah melihat, sudah mendapati anak tadi sudah bisa cerdas, bisanya mengelola hartanya tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka balikkan harta mereka balik. Pulangkan harta nan pernah awak jago. Pulangkan harta nan awak jago. Kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awak makan tanpa ada sesuatu yang diizinkan oleh syariat, maka nan awak makan harus kita kembalikan. Harus awak balikkan. Walaupun itu anak kandung kami Ustaz, walaupun itu anak kandung Bapak Ibu. Tu baca caranya Ustaz, kami ambil, nanti Bapak Ibu boleh dimakan kalau seandainya ada beberapa syarat. Boleh kita ambil kalau seandainya ada beberapa syarat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kuluha, jangan pernah sekali-kali memakan harta anak yatim israfa, secara berlebih-lebihan. Di mana batas ambang berlebih-lebihan? Seketekkah, banyakkah, atau kurang daripada seketek? Jadi takaran seketek atau tidak sampai berlebih-lebihan itu di mana? InsyaAllah nanti akan kita sampaikan. Kemudian wabidaran ayyakbaru, atau kalian memakan harta itu cepat-cepat sebelum anak tadi gadang. Kalaulah gadang Bapak Ibu, tentu dibaliakkan. Kini wak makan haratu tu, wak pakai haratu tu takwi awak supaya nanti ketika nyo gadang dak ada harta tu leh. Maka capek-capek wak mabian harta tadi Bapak Ibu. Itu ndak boleh tu. Tidak boleh memakan harta anak yatim dengan israfa, berlebih-lebihan, dan tidak boleh memakannya dengan niat menghabiskan seluruh harta anak yatim
sebelumnya gadang. Sebelumnya gadang. Jadi di dalam kepala kinilah banyak pertanyaan tu nampaknya. Dia ada like kanui kaniang adalah banyak karui nampaknya. Wa man kana ghaniyan, dan siapa saja yang kayu, siapa saja nan berkecukupan, artinya ndak butuhnya dengan harta ko sebenarnya, falyasta'fif, jangan dimakan. Jangan sekali-kali makan harta na yatim ko. Wa man kana faqiran, kalau seandainya nyo miskin, fakir, nyo berharap dengan harta tadi Bapak Ibu yang rahmatullah, falyakul, maka silahkan makan bil ma'ruf, syaratnya dengan baik. Nanti takaran baik tu yang boleh dimakan harta anak yatim tu dimasin ma'rufnya, dimasin takaran eloknya tu yang diizinkan oleh agama yang fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, kalau seandainya kalian ingin membalikkan harta tadi kepada anak yatim, lah gadangnya Bapak Ibu, lah bisanya memelihara hartanya surang, nyo balikkan tadi hartanya Bapak Ibu yang rahmatullah, fashhadu alaihim, maka datangkan orang untuk mensaksikan harta tadi balikan. Sunat, sunat. Kemudian Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa taala, wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah subhanahu wa taala sebagai perhitungan bagi awak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, apa inti dari ayatku Bapak Ibu yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, ayatku Bapak Ibu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan seorang mufassir mengatakan, Al-Imam Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi atau Imam Al-Wahidi mengatakan Bapak Ibu yang dirahmatullah, qauluhu ta'ala wa batalul yatama, hingga akhir sampai wa kafa billahi hasiba. Ayat tu Bapak Ibu nuzilat fi Sabit bin Rifa'ah. Ayatku Allah turunkan untuk menjalihkan tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Sabit bin Rifa'ah. Sabit bin Rifa'ah wa fi ammihi, dan tentang pamannya Sabit bin Rifa'ah. Jadi paman dari Sabit bin Rifa'ah datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika inna Rifa'ata, dan sesungguhnya Rifa'ah ku Bapak Ibu ayah dari Sabit. Ayah dari Sabit berarti saudara dari paman Sabit. Jadi Bapak Ibu yang dirahmatullah, tuwfiya, meninggal dunia. Ayah dari Sabit meninggal, berarti Sabit jadi jadi yatim. Ayatku diturunkan oleh Allah mengkisahkan tentang seorang sahabat Nabi bernama Sabit bin Rifa'ah, pamannya dari saudara dari Rifa'ah mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Bapak Ibu yang dirahmatullah, sedangkan Sabit tadi masih berumur kecil, ketek baru. Berarti sah naknya jadi anak yatim? Sah bu? Jadi anak ketek kunan dikatakan yatim. Kalau yatim gadang enggak tu doh. Yatim gadang enggak le tu doh. Maka Bapak Ibu yang dirahmatullah subhanahu wa taala, fa'ata ammu Sabit, maka datanglah pamannya si Sabit tadi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datangnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka nyo bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bna akhi yatim, ya Rasulullah, sesungguhnya anak dari saudaraku ini yatim ya Rasulullah. Anak dari saudara ambuku yatim. Siapa tu Bapak Ibu? Anaknya. Anak kan dia tu Bu. Anaknya kan, anak dari saudara lakinya yatim. Maka kata beliau Bapak Ibu yang dirahmatullah, fi hijri, anak tadi dalam tanggungan ambu. Anak tadi ambu yang menangguangnya sadonya. Sedangkan ini anak yatim. Fama yahillu li min malihi,
Wa mata adfa'u ilaihi malahu ya Rasulullah, apakah yang halal untukku dari harta anak tadi? Apa saja nan boleh ambo karajukan terhadap harta anak ku? Apa saja yang halal untuk ambo karajukan terhadap harta anak ku? Kemudian, dan bila ambo bisa membalikkan hartaku? Bila ambo bisa membalikkan hartaku? Maka turunlah ayat ke Bapak Ibu, menjalihkan tentang ba'a cara mengelola harta anak yatim, dan bila saja boleh membalikkan harta anak yatim. Kerana Bapak Ibu, dua hal wajib mengelola harta anak yatim. Kalaulah diamanahkan awak, wajib dikelola, wajib dijaga, wajib dipelihara harta anak yatim ke Bapak Ibu. Kemudian wajib membalikkan harta anak yatim kalau seandainya nyolah kadang alah sampai dewasa, balikkan harta tadi, wajib, dua ku wajib Bapak Ibu. Maka inti dari ayatku Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kewajiban kita terhadap anak yatim adalah mendidik mereka sampai mereka cerdas sehingga mereka tidak mubazir terhadap harta. Ada anak yatim ku nak meninggalkan harta banyak Bapak Ibu? Ada Bu? Ada. Apaknya orang kaya? Apaknya kan dulu pernah kita sampaikan waktu pembagian faraid, harta warisan. Apaknya orang kaya, miliarder di Pandan Gadang ko, meninggal apaknya. Inyo tunggal babeliang ni, sana dak do ci Allah pun do. Tentu harta banyak kainyo. Siapa yang menjamin tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan menjagonya sampai harta tu bisa nyo pergunakan dengan baik? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nanti akan kita jalihkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajib kita mengelola semua harta anak yatim. Bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama, memakannya dengan ma'ruf. Memakannya secara Bila memakannya secara ma'ruf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua bentuknya. Yang pertama adalah memakannya secara tidak zalim. Adapun beberapa hal zalim tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tidak boleh menahan harta anak yatim untuk keperluannya, dan tidak boleh dipaikan harta anak yatim tadi untuk kebutuhan sendiri, sedangkan kebutuhan yang lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah masih tercukupi. Artinya kebutuhan yang lain tu sebenarnya tidak butuh awak tu, tapi awak pakailah harta anak yatim ko untuk melengkapi diri kita saja. Sedangkan anak yatim tadi tidak terpenuhi kebutuhannya. Contohnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau seandainya ada risiko. Mohon untung-untung tidak ada. Kau ada Bapak Ibu, capailah istighfar lah. Kok lai. Caranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awak punya anak yatim di rumah. Dia gih oranglah sembako kan awak Bapak Ibu. Sembako namanya pitih. Dia gih pitih 1 juta. Maka Bapak Ibu, pitih dan 1 juta ko Bapak Ibu mengelolanya 3 sen. Yang pertama untuk makan anak yatim. Kalau awak fakir, awak butuh dengan harta ko Bapak Ibu, boleh awak mengambil sedikit untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Boleh. Tapi kalau ada harta anak yatim 1 juta, awak balik ke atas rancak, kira-kira boleh Bu? Atau awak untuk berpoya-poya, boleh? Boleh. Tapi kecil anak yatim tadi, awak taraga jo bakso boleh? Berpoya-poya namanya. Anjang beko pulang siku ko ndak
Nak lapis teragak nak begitu. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang maksudnya Bapak Ibu hajat untuk surang saja. Untuk surang. Tapi nanti ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang tidak ada hubungan apa-apa dengan anak yatim tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikunan harus gitu wanti-wanti bana. Anan harus gitu pacik bana Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika awak mempunyai panti asuhan, kemudian di situ banyak anak yatim Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka injan sekali-kali memperkaya diri dengan harta anak yatim. Jangan sekali-kali memperkaya diri dengan harta anak yatim. Maksud memperkaya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awak sanang-sanangkan diri awak dengan harta tadi. Tak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah harta anak yatim semuanya. Harta anak, kalau seandainya mereka sudah besar Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhak menerima harta sebagian yang pernah mereka miliki di panti asuhan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kita pernah Bapak Ibu di Tanjung Balai Karimun, tahu Bapak Ibu, di Kepulauan Kepri, Kepulauan Riau. Jadi pernah dulu Bapak Ibu kita ngajar di panti asuhan. Ternyata Bapak Ibu di panti asuhan yang paling bagus manajemen tu Bapak Ibu, jalih haratu anak yatim tu barang. Contoh, anak yatim ko sadonyo ada saratui, ada syarat, maka didatalah sado haratu anak yatim ko. Contoh, pailahnya ke rumah orang kayu Bapak Ibu, pailahnya ke rumah, dapetnya amplop, amplop tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampainya di panti nanti, sampainya di panti asuhan, di rumah tampaknya nginap balik, anak tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diserahkan ke ibu panti asuhan atau kepada pengasuh panti asuhan. Itu Bapak Ibu piti tadi tidak diparui isurang saja dah Bapak Ibu, indak digabung mentitu saja doh, tapi batu di data anakku dibuka rekeningnya surang-surang. Bapak dibuka rekeningnya surang-surang, kemudian ditabuanglah piti tadi ke rekening. Aikolah dana untuk kuliah nanti, dananya untuk pendidikan, bahkan Bapak Ibu dananya untuk nikah kalau nyo laki-laki, dananya untuk nikah kalau nyo padusi. Amantun cara pengelolaan panti asuh. Kalau seandainya ada panti asuhannya kumpul godok cik Bapak Ibu, tanpa ada jelas pembukuan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikhawatirkan memakan harta anak yatim. Maka Bapak Ibu lah jalih 1, 2, 3 sampai 5, 6 saratui bara ujrah. Ujrah lain. Bagi orang yang mengasuh anak yatim ada namanya upah menjago namanya. Upah menjago. Upah menjago ko Bapak Ibu dikenal dalam fikih ujrah misil namanya. Bara kira-kira ka diupah orang ketika menjago anak. Bara kira-kira Bapak Ibu. Bara kira-kira menjago anak bara kira-kira 50,000 sehari. Berapa? 50 juta. Barang. Elok nak pandan gadang 50 juta dia kira. Berapa? 50,000 sehari. Berarti bara gaji ibu panti asuhan atau pengasuh di panti asuhan tu Bapak Ibu. Di sinalah diambil, dan itu boleh. Boleh. Kenapa? Karena mereka yang mengasuh tadi. Tapi yang paling bagus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti di hadis yang lain kita akan sampaikan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengelolaan harta anak yatim itu yang pertama tadi tidak dengan cara zalim. Yang kedua tidak mencampur aduk harta kita dengan harta anak yatim. Kemudian tidak mengganti harta anak yatim dengan yang jelek yang kita punya seketik.
Ya bu, punya seketik. Awak agiah kana, kau punya anga, punya mai kuah. Kalau ada nanti itu bapak ibu, capek tobat. Capek tau? Contoh bapak ibu hari raya, pela nak tu ke rumah pamannya, pela nak tu ke rumah enteknya, pela ke rumah biayanya, sampai di rumah biayanya dia gila piti sekian. Bapak ibu, itu hak anak atau hak awak? Hak anak. Makanya sekali-sekali bapak, walaupun ayat yatim bapak ibu, jangan sekali-kali disakuan dia awak. Namanya? Prestasi bodong. Oh, investasi bodong. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa. Tapi kalau untuk membali samba nama membali samba. Karena bapak ibu mindset agama Islam tu jangan sampai dalam agama bapak ibu nanti ayat selanjutnya bapak ibu, hendaklah kalian khawatir meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Lemah maksudnya bapak ibu tiga. Yang pertama lemah fisik. Jangan sampai tinggalkan anak lemah fisik. Artinya kekurangan vitamin, kekurangan asupan gizi. Jangan sampai meninggalkan anak lemah dari segi fisik. Kemudian yang kedua, lemah dari segi ekonomi. Jangan sekali-kali kita tinggalkan anak lemah ekonominya bapak ibu. Artinya walaupun awak bansai tapi anak pandai mencari. Itu perlu bapak ibu. Pandai anakku berkhidmat, pandai anakku mempergunakan harta. Jangan sekali-kali kita meninggalkan anak dalam kondisi miskin. Agama tidak pernah mengajarkan kita untuk berharap kepada manusia. Agama tidak pernah mengajarkan kita untuk mengemis. Tapi agama mengajarkan kita untuk berjiwa kaya, bukan berjiwa miskin. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan anak kita dengan sesuatu yang tidak ada apa-apa bapak ibu. Ustaz, banyak ustaz-ustaz menyampaikan Nabi Muhammad meninggal dunia tidak meninggalkan harta untuk anak-anaknya. Iya bapak ibu, itu untuk memotivasi awak supaya nak cinta kepada dunia. Itu sebenarnya indah lo disuruh dia Nabi tinggalkan anak dalam keadaan miskin. Itu bu indah. Kalau tidak ada gunanya pembagian faraid itu bapak ibu yang dirahmati Allah. Kemudian bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, injan sampai anak wako lemah dari segi kecerdasan. Tigaku harus kita khawatir kalau seandainya waka meninggal dunia. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali mengambil harta anak yatim. Harta anak awak surang saja bapak ibu tak boleh awak ambil. Ustaz, dalam fikih kan harta anak kan harta awak asal. Iyo. Cuma bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ge diorang sampai 500.000 hartanya bapak ibu. Kau ambil saya pitihnya. Mana tawan bapak ibu, sewaktu-waktu ndak do pitih awak, rupanya pitih anak awak ku ada untuk pembali tasnya, pembali bukunya, ambillah pitih tu bapak ibu. Gunanya untuk kebutuhan sehari-harinya, bukan untuk menggaya-gaya. Mohon maaf bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang tua yang menyalahgunakan harta yang sudah diberi dititip oleh Allah kepada anak yatim. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian menahan harta anak yatim dan tidak memberikan mahar kepada anak yatim karena sebab kita menikahinya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang paling ciluah bana. Ciluah tu cadi akak buruak cando. Ciluah yang tadi bapak ibu nyo campur harta anak yatim. Dan paling parah bapak ibu nyo nikahi anak yatim ko. Tapi ndak anaknya surang doh. Kalau anaknya surang tu galah dia je namanya bapak ibu. Tahu bu galah dia?
Apa tahu kalau dia apa? Tahu. Ndak tahu le kamar kediaduan itu Bapak Ibu. Kalau anaknya surangnya lutoknya. Itu apa rutiang namanya? Namanya kalau anaknya ikut ndak nyo orang lain. Nyo boleh nikah jo anak tu Bapak Ibu. Lah kadang anak ko dinikahinyo supaya ndak membalikkan harta tadi. Ikhlasan mahar ndak boleh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmatillah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau seandainya kalian khawatir tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim yang ingin kalian nikahi, anak yatim yang ingin kalian nikahi, fankihu ma tabalakum minan nisa, maka nikahilah perempuan yang baik-baik yang lain. Jangan nikahi anak yatim kok. Kalau seandainya ndak bisa wak rasonyo berbuat baik, berbuat adil kepada anak yatim, silahkan nikah dengan yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikulah ayat yang sering dipakai oleh orang yang suku poligami. Fa in kiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau seandainya kamu tidak sanggup, satu saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sianan harus mengelola harta anak yatim berurutan Bapak Ibu. Apakah bisa langsung ke ibu? Ambil cah dulu. Dalam agama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nan harus menjadi wali mahjur alaih. Namanya orang yang menjadi perwalian bagi seseorang yang tidak bisa mengelola hartanya sendiri, atau termasuk anak yatim di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah wali khas. Wali khas. Sia wali khas atau kita kenal dalam pernikahan wali mujbir. Sia wali khas tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama bapak lah meninggal, tentu beralih kepada kakek lah yang bertanggung jawab terhadap cucunya Bapak Ibu. Kakek yang bertanggung jawab terhadap cucunya. Kalau seandainya kakek tidak boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berpindah kepada paman, itu berdasarkan wasiat. Contoh, ambo punya anak Bapak Ibu, meninggal ambo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meninggalkan anak masih ketek-ketek. Maka yang bertanggung jawab menjaga anak tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah kakek dari anakmu. Siapa? Ayahmu sendiri. Itulah yang bertanggung jawab menjaga Bapak Ibu, yang merawat mendidik kakeknya sendiri. Barulah ke paman itu berdasarkan wasiat. Paman sia dun sana ayahnya. Dun sana ayahnya. Artinya istilahnya apa keteknya atau apa gadangnya. Di situ pak etek semua pak adang. Itu Bu. Ayo. Kemudian kalau seandainya ndak ada tu lain, pak kakek ndak ada, paman ndak ada, balik wasi, orang yang diwasiatkan kepadanya. Siatu contoh paman ndak malah meninggal, anakku masih ketek, maka paman pernah ndak berwasiat, kasia dijatuhkan pengasuhanku. Oh ternyata kau orang tu, kau orang tu lah diasuhkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ndak boleh doh orang yang berwasiat, ndak lon yang berwasiat le doh, maka jatuhlah pengasuhan tu kepada qadi. Sia qadi tu yang pertama hakim atau waliul amri. Siatu waliul amri nan pertama jorong pandan gadang. Iyo, jorong pandan gadang ketek. Iyo Bu. Oh pandan gadang, sungai tanang ketek ni lah Pak ya. Dia lama nak kamari mangkonyo lupa daerah. Jorong pandan gadang, maka jorong pandan gadang berkewajiban memperhatikan semua anak yatim. Masih ada jorong pandan gadang ko anak yatim? Alhamdulillah, tak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada anak yatim Bapak Ibu tu barik tanggungannya tu Bapak Ibu. Barik. Menangi anak yatim tu Bapak Ibu dek kalitaan, berdosa tangguanglah sadonya.
badoso mengenang buang sado menangisnya bapak ibu dek gara-gara kalitaan, dak gara-gara mainan doh, dek gara-gara kalitaan dak makan sehari semalam 24 jam minum air sih. Alas sailah laknat Allah Subhanahu kok seandainya ado, tapi kalau dak do alhamdulillah, tapi mu juga bu ya dak dapat pahala gak ada. Nanti bapak ibu nanti ada orang yang berusaha untuk merawat mendidik anak yatim tu bapak ibu, insyaallah akan bersama dengan Nabi nanti di surga. Itu jaminan, jaminan. Kemudian bapak ibu ndak ada jorong, ndak lo ada lo sialai negari, negari ndak ada le do sialai Kabupaten Agam ndak ada le do sialai gubernur, bupati dah ada, gubernur dah ada le. Saleh menteri dah ada le. Anggota DPR dah ada le do. Presiden. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah, presiden wajib memperhatikan kemakmuran, kesejahteraan anak yatim secara umum. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ndak do sadonya le. Presiden ndak perhatian lo kana yatim le do. Mulai dari bawah pemerintahan ndak pernah perhatian kana yatim. Sial itu ustaz, namanya sulahul balad. Orang yang selalu berbuat baik terhadap negeri. Orang yang bermain di layar, di belakang layar. Makonyo bangun yayasan panti asuhan. Panti asuhan, bangunlah rumah-rumah singgah, bangunlah rumah-rumah huni untuk anak-anak yatim. Itu namanya bapak ibu suluhul balad, orang yang berbuat baik terhadap negeri, artinya orang derma. Kau orang tulah dititipkan anak yatim tadi bapak ibu yang rahmatullah, itu dan wajib menjaganya. Maka berterima kasih kita kepada panti asuhan. Makanya bapak ibu jangan anggap sepele juga panti asuhan tu. Kadang pahalanya tu bapak ibu. Kalau seandainya jujur, kadang pahalanya tu bapak ibu. Orang dan pertama sekali akan masuk ke dalam surga tu orang tu lah. Awak maiku lah di belakang masuk. Maiku. Ba'a ibu. Ibu ba'a ustaz, boleh enggak ibuku menjadi pengasuh anak yatim yang mengelola hartonya? Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan dek karena ibuku orangnya boros. Iya bu. Wah indah, nak muah dapat dia apa no. Dek karena ibuku bapak ibu bukan ke tingkat kecerdasannya. Baik setelahnya yo. Ambo payah lah ngecek Dia dekat ibu-ibu, dia isteri ambo ibu lah. Beko dah caliannya video ku beko. Melayang pilih yang kekaniang. Bapak ibu yang dirahmati Allah, jujur kita sampaikan bapak ibu, kalau ibu ku kalau mamayan piti nak berfikir dong. Indak memikir. Bapak ibu sejarah seketik, waktu kamu ketik bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau ibu membalikan barang, membalikan apa saja untuk anaknya terserah, pokoknya agi saja. Pokoknya maka senang anak. Tapi kalau pak bu, indak cie, anan paralusi lah di Bali, anan paralusi lah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, pisau lah do di rumah, dek mencari pisau di pasar, rancak nampak dewa nan ibu, jujur saja. Pariwa masih ada aja di rumah. Alun bocor gitu, hitam kuali di bawahnya sih baru. Kalau pak membeli ke pasar kira-kira yang penting-penting siapa ya? Sudah ke pasar pulang leh. Ai pagono. Pagu? Kalau pak beli ke rokok, habis nak boleh merokok leh pak. Ibu dah boleh lo memperbarui bahan-bahan di dapur leh doh. Ni bapak ibu itu sebenarnya. Jadi bolehkah ibu jadi wali bagi anak yang sudah meninggal ayahnya? Boleh. Bu, salamu ibu tadi bisa adil terhadap anak tadi bapak ibu.
sampai anak tadi ke perguruan tinggi, jangan sampai putih pendidikannya Bapak Ibu. Itu yang harus kita perhatikan benar. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahu awak jo diri awak cuma tunggal babeleng nan ka menjaga anak, awak si ayah, awak si ibu. Tulang punggung di tulang awak kini sadonyo, baban sadonyo, tapi kuat dewa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu anak batumpu kawak sadonyo Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Boleh diboros-boroskan harta anak tadi, boleh dipai-paikan bantuan tadi, kecuali apa yang dibutuhkan oleh sang anak, terutama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk makannya, untuk pendidikannya. Ikulah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ujail Al-Hadrami. Kalau seandainya ibu dijadikan sebagai pengasuh anak yatim, bisa tu Bapak Ibu? Bisa? Insya-Allah. Amun nak minta Bapak Ibu untuk jadi ada anak yatim di rumah ini, nak mendoakanlah pak ku capek meninggal tu. Kau dapat duit selamanya mah. Tapi balawak kan mati je kau. Cuma Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada kakek-kakek yang lebih berhak, itu kata Imam Syafi'i. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya ada apa cucu anak yatim, perhatikanlah tarik ke rumahnya. Agiahlah tarik belanja ke rumahnya. Karena Bapak Ibu, apaknya lah meninggal dunia, tentu ganti apaknya siapa? Dua orang tu. Siapa pertama? Kakek dan paman beliau. Kakek dan paman beliau. Habis waktu kita Bapak Ibu. Seketik lagi Bapak Ibu rahmatullah, kok diambil oleh ulama fikih kakek paman karena mengikut kepada Nabi SAW. Nabi ketika ayah beliau meninggal, siapa yang menjaga beliau Bapak Ibu? Kakek dari mana? Kakek dari ibunya Nabi Muhammad atau kakek dari ayahnya? Kakek dari ayahnya yang bernama Abdul Muttalib. Meninggal Abdul Muttalib, pamannya Nabi itu sambuh. Pamannya Nabi itu sambuh. Tapi cari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abdul Muttalib orangnya penuh dengan hikmah, orang penuh dengan kebijaksanaan. Cari Abdul Muttalib memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Abu Lahab tidak pantas menjadi pengasuh Muhammad. Abbas tidak pantas menjadi pengasuh Muhammad. Siapa tu nan paling miskin di antara mereka sadonya? Siapa tu? Abu Talib. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi pengasuh anak yatim tidak pandang kaya atau yang dipandang oleh Nabi SAW, yang dipandang oleh Abdul Muttalib bukan kaya atau miskin, tapi bijaksana dalam mengasuh dan mendidik. Kalau seandainya tidak Abu Talib yang menjaga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan tu ikut Nabi Muhammad pendidikannya sampai baik Bapak Ibu? Andaikan Abu Jahal, Abu Lahab yang mendidik Nabi, kira-kira terjadi Bapak Ibu? Walaupun Allah jago Bapak Ibu, Allah tapi jagoan Allah Subhanahu wa taala punya pertalian yang sangat luar biasa. Sehingga Nabi SAW sampai dewasa dan berumur nikah sampai Nabi Muhammad SAW mempunyai anak, barulah Abu Talib meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat apapun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah dewasa dan mampu menjaga diri sendiri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat Bapak Ibu, Nabi SAW pernah melarang Abu Zar Al-Ghifari untuk menjaga anak yatim. Kata Nabi SAW, ya Abu Zar, wahai Abu Zar Al-Ghifari, innaka dha'ifun, sesungguhnya engkau itu adalah dha'if, lemah, maka ambo cinta denganmu sebagaimana aku cinta kepada diriku sendiri. Maka jangan pernah sekali-kali engkau memimpin dua orang,
Memimpin, Nabi melarang Abu Dzar Al-Ghifari untuk memimpin 2 orang. Artinya Abu Dzar Al-Ghifari jangan sekali-kali memimpin. Yang kedua, jangan pernah Abu Dzar engkau menjaga, merawat, mewali anak yatim. Kenapa? Karena engkau lemah. Dari mana tak lemahnya Abu Dzar Al-Ghifari, Bapak Ibu? Dari sisi mana Nabi Muhammad mencari? Bukan dari sisi Abu Dzar Al-Ghifari tidak beriman kepada Allah, bukan dari sisi Abu Dzar cinta kepada dunia. Abu Dzar dicari oleh Nabi lemah karena Abu Dzar mempunyai sifat zuhud. Orang yang sifat zuhud pasti tidak akan mementingkan dunia dan harta. Dikhawatirkan oleh Nabi SAW, Abu Dzar tidak akan memperhatikan harta anaknya. Kok habis biarlah habis, kok tak campak biarlah. Kalau orang zuhud ko Bapak Ibu tak pentingnya masa depan tu. Kenapa? Masa depan tu lah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang punya kebijaksanaan, makanya akan punya mindset masa depan yang tinggi. Anak ambuku kagadang ko. Kalau Abu Dzar tak ada Bapak Ibu. Makanya kata Nabi lemah. Makanya Bapak Ibu tak sembarang orang nan kama maliharo anak yatim. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak yatim. Ustaz, beda anak yatim sama piatu. Bapak Ibu, anak yatim ada khusus. Anak piatu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa tidak ada kekhususan dari agama? Karena anak piatu ayahnya masih adu. Ayahnya, sedangkan anak yatim nan ka mencari nafkah dak do Bapak Ibu. Kawaranalah ibu bisa mencari nafkah Bapak Ibu. Ibu mati-mati anginnya Bapak Ibu le bisa mangkek di padang luang. Lahi bisa, cuma barana talok Bapak Ibu. Barana talok. Kalau apa aku Bapak Ibu bisa juga ke sawah, bisa juga ke ladang walaupun umur 50 tahun. Walaupun 50 tahun, kuih je semangat je ibu mencari kalau ada apa. Tapi kalau tidak ada apa boleh. Layu dunia aku rasanya deh, tercampak indah gitu Ustaz, ampun dak gitu. Amun tu anak aku semangat ampun sana. Kau mati itu Bapak Ibu alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, anak piatu ko dia ada ayahnya lah yang menanggungnya. Ayahnya lah menanggungnya. Kalau ibu nak meninggal, ayah capek cari pengganti Bapak Ibu. Iya Bu. Makanya ndak rugi bana doh kalau jadi piatu. Tapi kalau jadi yatim, mencari lakinya lihat. Oh indah. Sayang lo penggantinya kayaknya Bapak Ibu. Tentu ada yang akan menangguangnya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya sayangnya tu, kalau nak sayang tu balik Bu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa anak yang punya ibu tiri, tapi ibu tirinya sayang kayaknya Bapak Ibu. Jangan kita istilahnya jangan kita masukkan nanti ko. Ibu tiri itu kan sayang je setahun ya sebulan ya. Sayang kayak apa saja. Kawa indah. Jangan terpengaruh aja jo nyanyi, jo film. Bapak ibu tiri itu pasti punya perasaan, pasti punya hati. Tidak ada ibu tiri ko yang tidak punya hati. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mungkin tidak ada tali perdarah dengan kita, makanya tidak merasa dengan anak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanjalih piatu itu ada tanggungan dari ayahnya, sedangkan yatim memang tidak ada tanggungan dari Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu saja mungkin apa kita sampaikan. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya Bapak Ibu? Kalau dilihat Nabi Muhammad itu setelah yatim kan diasuh oleh Abu Talib, kakek beliau. Materialistik. Ayah, kalau meninggal ayah yang si pihak PT lah, pihak Pak Uy itu dah mau tahu sih, dalam menawarkan secara yang langsung segala macam. Itu barang Ustaz itu penyakit itu kalau aku tuh tradisi itu kalau turun menurun sampai ini Ustaz. Kalau awak di Minang kan, setelah meninggal ya udah kubu-kubu, bahkan hubungan dengan keluarga ayah itu udah habis semua sekali. Dan pihak si ayah tak mau tahu dengan keadaan. Otomatis yang pengasuh langsunglah orang tua itu kata ibu itu intinya. Itu gimana Ustaz? Kan bersimpangan gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya bukan adat Minangkabau. Bukan adat
Minangkabau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang Minang Bapak Ibu falsafahnya kepada ponakannya. Anak di pangku, ponakan di bimbing. Beda di pangku je bimbing Bapak Ibu. Biasa sana pangku bimbing nah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tentu dimaknai itu. Ya. Anak di pangku itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah di pangku awak. Di pangku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anak tu di pangku Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti nyo yang paling dekik jawab. Jadi anak dalam agama tu Bapak Ibu dalam Minang bukan anak yang sekedar tali darah saja. Jadi Bapak Ibu ambo contoh punyo paman nan paling dekik darah ambo dalam keluarga tu siapa Bapak Ibu? Paman dari ayah. Nah ayah paman anak beliau tu anak dia. Ambo ku anak dia beliau, bukan ponakan. Anak dia beliau Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Harusnya beliau memperhatikan kita kalau seandainya jatuhnya yang memenaga anak Bapak Ibu. Jadi orang Minang Bapak Ibu yang dirahmati Allah majakan itu kawan. Ponakan indak dicampaan tapi dibimbing. Anak kalau jatuh langsung di tagaan. Bukan tak diperhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau seandainya ada orang mati itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ndak Minangnya terus. Namanya le. Ndak mau ngicen Pak. Ibu jangan kamu marang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saratu kedua-duanya. Ponakan itu dari pihak sanak padusiawa. Anak dari pihak laki-laki. Kan itu Bapak Ibu. Ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Saudara perempuan dinamakan anaknya keponakan awak, saudara dari saudara laki-laki anak bagi awak Bapak Ibu. Boleh dicampakkan kedua-duanya kok? Tidak boleh ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah harus adil lo ke mamak nanti kalau lama kalau seandainya lagai jangan suku mampacampai apa awak, jangan suku mampacampai mama awak kalau awak lah sukses. Makanya balas dendam lah apa tadi. Anak-anak dia gitu doanya. Dia lah tahunya, besok dia kena campaknya mah. Ibu, jadi timba baba lihat. Jangan sampai saling awak untung menguntung, itu yang Minang tu Bapak Ibu. Lah Bu? Ya, kalau seandainya ada mati itu Bapak Ibu, sama-sama kita memberikan nasihat. Sama-sama kita memberikan nasihat. Kalau dalam Minang tak ada diajarkan untuk tidak memperhatikan anak kandung surang. Kan anak kandung tu Bapak Ibu. Meninggal saudaranya, anaknya tadi anak siapa tu? Anak kandungnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan waktu Isya sudah masuk, kalau seandainya kita sambung aja Bapak Ibu mungkin lama lah hampir jam 8, kita minta maaf kalau seandainya ada beberapa waktu yang kita ambil yang kita sita. Kalau untuk pertanyaan nanti mungkin sudah Isya saja kita jawab Bapak Ibu. Itu saja. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.